Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada para wali serta orang-orang saleh yang mengikuti jejak mereka hingga akhir zaman. Sahabat sekalian, setiap manusia pasti diuji. Ada yang diuji dengan kesulitan, ada pula yang diuji dengan kelapangan. Namun tidak semua ujian sama, karena ujian itu ditentukan oleh tingkatan iman dan kedekatan kita kepada Allah. Semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, semakin halus dan dalam pula ujian yang ia rasakan. Dalam risalah-risalahnya yang penuh hikmah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ujian bukan tanda murka Allah, melainkan tanda kasih dan perhatiannya kepada hamba yang dikehendaki untuk naik derajat. Dan ketika hati telah ridha terhadap semua ketetapannya, maka di sanalah letak kemerdekaan sejati. Bebas dari keluh kesah, iri hati, dan dari segala bentuk syirik tersembunyi yang bersumber dari nafsu diri. Mari kita renungkan bersama tafsir risalah ke-22 dan ke-23 dari kitab Futuh Al-Ghaib. Dua risalah agung yang mengajarkan kita tentang ujian iman dan tingkatan hamba di sisi Allah, serta makna ridha dan bahaya syirik tersembunyi dalam hati manusia. Risalah ke-22, ujian iman dan tingkatan hamba di sisi Allah. 1. Ujian adalah bahasa cinta Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuka risalah ini dengan satu kenyataan yang menjadi fondasi jalan ruhani. Biasanya Allah SWT menguji hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan derajat keimanan mereka. Kalimat ini adalah inti dari seluruh risalah. Ujian bukanlah hukuman. Ia adalah bentuk perhatian dan kasih sayang Allah terhadap hambanya yang ingin diangkat derajatnya. Dalam pandangan Syekh, setiap orang diuji berdasarkan kadar imannya. Jika keimanan seseorang kuat, maka ujiannya pun berat. Sebaliknya, jika keimanannya lemah, maka ujiannya ringan. Maka semakin tinggi iman seseorang, semakin berat pula ujian yang ia alami. Para nabi mengalami ujian paling berat karena mereka adalah manusia paling dekat dengan Allah. Setelah itu barulah para wali, kemudian orang-orang saleh, lalu umat biasa. 2. Ujian bukan hukuman, tapi proses pemurnian. Syekh menulis, setiap orang diuji menurut tingkat atau derajat keimanannya masing-masing. Nabi bersabda, sesungguhnya ujian yang paling berat adalah ujian yang diberikan kepada para nabi, kemudian orang-orang yang setelahnya, dan setelah itu baru orang-orang biasa. Dalam kalimat ini, Syekh mengingatkan bahwa ujian adalah mekanisme pemurnian. Allah membersihkan hati para hambanya dari ketergantungan kepada dunia agar mereka hanya bergantung kepadanya. Bila seseorang diuji dengan kehilangan, kesempitan, sakit, atau kehinaan, maka sesungguhnya Allah sedang menyingkirkan hijab dunia dari hatinya. Ia sedang disucikan dari kelekatan terhadap selain Allah. Allah menguji para wali dan para nabi untuk menaikkan derajat mereka agar mereka semakin dekat kepadanya dan selalu berada dalam perhatian serta penjagaannya. Dalam kehidupan sekarang, hal ini dapat dimaknai bahwa kesulitan finansial, penolakan sosial, kegagalan, atau kehilangan bukanlah tanda bahwa Allah menjauh. Justru bisa jadi itu cara Allah mendekatkan kita padanya. Ketika dunia diambil, Allah memberi ruang agar hati kita hanya terisi olehnya. 3. Bahaya kelapangan hidup tanpa kesadaran. Syekh melanjutkan dengan kalimat yang halus namun dalam maknanya. Kalau seseorang diuji dengan kesulitan, kesempitan hidup, atau penderitaan, maka Allah sedang menyiapkan baginya kemuliaan dan pahala yang besar di akhirat. Sebaliknya, jika seseorang hidupnya lapang dan banyak kenikmatan, belum tentu itu pertanda kebaikan. Inilah peringatan bagi orang-orang yang hidup dalam kenyamanan, kekuasaan, atau popularitas. Kelapangan bisa jadi ujian yang lebih berat daripada kesulitan, sebab kelapangan sering membuat hati lalai dan merasa cukup tanpa Allah. Dalam konteks zaman modern, ini sangat relevan. Kita hidup di era kemudahan. Segalanya cepat, instan, nyaman. Namun justru di situ letak bahayanya. Kelapangan sering menidurkan jiwa. Sementara ujian membuat kita sadar bahwa hidup ini fana dan bahwa sandaran sejati hanyalah Allah. 4. Ujian menyingkap siapa yang tulus dan siapa yang berpura-pura. Dari ujian, seseorang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Tanda-tanda orang yang benar-benar beriman ialah ia tidak silau dengan kemewahan dunia dan tidak sedih kehilangan kesenangan duniawi.
Syekh mengajarkan bahwa ujian adalah cermin keimanan. Seseorang yang hanya beriman ketika hidupnya lapang, tapi mulai ragu saat susah, berarti imannya masih bersyarat. Sedangkan orang yang tetap tenang dan sabar meski tertimpa kesulitan, dialah yang imannya sejati. Ini sejalan dengan firman Allah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji? Ujian membedakan mana yang hanya mengaku beriman dan mana yang benar-benar bersandar pada Allah. 5. Kedamaian hati orang yang ridha. Syekh berkata, hati mereka tenang karena merasa cukup bersama Allah. Ia tidak lagi bergantung pada makhluk, karena ia tahu kebahagiaan sejati hanya bersama Allah. Ketika seseorang telah mencapai derajat ini, dunia tidak lagi menaklukkannya. Ia bisa hidup sederhana tapi bahagia. Ia bisa kehilangan segalanya tapi tetap tenang, karena hatinya sudah menemukan sumber kedamaian yang sejati, yakni Allah sendiri. Dalam kehidupan ini, banyak orang mengejar kebahagiaan dari materi, pengakuan atau pencapaian. Namun semuanya fana dan cepat hilang. Syekh Abdul Qadir mengingatkan, selama hatimu masih bergantung pada dunia, kamu tidak akan pernah damai. Tapi ketika kamu menggantungkan hatimu hanya pada Allah, maka tak ada lagi yang bisa membuatmu kehilangan kedamaian. 6. Hati yang diuji menjadi kuat dan penuh cahaya. Syekh menulis, kalau seseorang bisa sampai pada tingkat seperti itu, maka hatinya akan kuat dan mantap, bahkan anggota tubuhnya pun akan mudah, dikendalikan oleh nurani dan akalnya yang sehat. Hati yang kuat adalah hati yang sudah ditempa oleh ujian. Setiap kesedihan yang diterima dengan sabar, setiap kehilangan yang dihadapi dengan ridha, akan menambah kekuatan batin. Dari sanalah lahir keteguhan iman dan kematangan ruhani. Ujian dan cobaan yang datang bukan membuatnya lemah, tapi malah menambah kekuatan hatinya dan mempertebal kesabarannya. Seperti besi yang dibakar menjadi baja, hati seorang mukmin ditempa oleh api ujian hingga menjadi kokoh dan bercahaya. 7. Bersyukur atas ujian. Syekh menutup risalah ini dengan peringatan yang lembut tapi penuh makna. Kalau kamu diuji, jangan marah kepada Allah, tapi bersabarlah, karena di balik ujian itu ada kasih sayang dan rencana yang lebih indah darinya. Ujian adalah surat cinta yang ditulis Allah dalam bentuk kesulitan. Barang siapa membacanya dengan sabar, ia akan menemukan pesan tersembunyi di baliknya, bahwa Allah sedang memanggilmu untuk lebih dekat. Refleksi. Di dunia modern yang serba cepat ini, banyak orang ingin hidup tanpa masalah. Tapi tanpa ujian, jiwa kita tidak akan matang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa setiap ujian adalah tanda bahwa Allah masih memperhatikanmu. Jika engkau diuji dengan kehilangan, mungkin pekerjaan, hubungan, atau kesehatan, maka jangan dulu putus asa. Mungkin Allah sedang menyingkirkan sesuatu yang menghalangi hatimu untuk mencintainya sepenuh jiwa. Allah tidak akan menguji seseorang di luar kemampuannya. Maka setiap ujian adalah bukti cinta, dan setiap kesabaran adalah jalan menuju kemuliaan. Wahai saudara, kalau engkau sedang diuji, jangan terburu-buru meminta agar ujianmu diangkat. Mintalah agar hatimu dikuatkan dalam menghadapinya, karena ujian yang diterima dengan sabar akan menjadi tangga yang mengangkatmu menuju kedekatan dengan Allah. Sebagaimana dikatakan Syekh Abdul Qadir, barang siapa diuji lalu bersabar, maka ia sedang dimuliakan oleh Allah. Barang siapa diuji lalu mengeluh, maka ia sedang menolak kehendak Tuhannya. Risalah ke-23. Ridha terhadap ketentuan Allah dan bahaya syirik tersembunyi. 1. Rahasia di balik setiap takdir. Syekh membuka risalah ini dengan kalimat yang menenangkan hati orang beriman. Pusatkanlah hatimu dengan apa yang ada padamu, sampai datang takdir Allah untuk meninggikan derajatmu, di mana kamu diselamatkan dari kesusahan hidup di dunia dan di akhirat, dari dosa serta noda. Artinya, jangan gelisah terhadap keadaanmu sekarang. Apapun yang sedang terjadi, entah kesulitan, kehilangan, atau keberhasilan, semua telah diatur oleh Allah untuk membentuk jiwamu dan mengangkat derajatmu. Dalam konteks kehidupan sekarang, banyak orang yang mudah gelisah, ingin cepat berhasil, takut gagal, tidak sabar dengan proses. Risalah ini seperti penyejuk jiwa bagi mereka. Syekh mengingatkan, fokuslah pada keadaanmu sekarang, karena di situ ada pelajaran dan rahmat Allah yang sedang bekerja. Kamu akan dinaikkan ke derajat yang lebih tinggi sehingga kamu puas dan bahagia. Artinya bila kamu sabar dan ridha, maka Allah sendiri yang akan mengangkatmu.
Kamu tidak perlu tergesa-gesa mencari jalan sendiri di luar kehendaknya. 2. Takdir tidak bisa didahului, karenanya sabarlah. Apa yang telah ditetapkan untuk kamu, pasti akan kamu dapatkan. Dan apa yang tidak ditetapkan untuk kamu, tidak akan kamu dapatkan. Inilah prinsip besar dalam tauhid. Segala sesuatu sudah diatur dalam qadar Allah. Tidak ada yang bisa mempercepat atau memperlambat rezeki, jodoh, kesuksesan, bahkan musibah. Karena itu Syekh berkata, senantiasalah kamu bersabar dan ridha dengan keadaan yang telah ada pada kamu. Janganlah kamu merasa pintar dan memperturutkan kehendakmu sendiri, melainkan tunggulah sampai kamu mendapatkan perintah. Maksudnya jangan mendahului kehendak Allah. Dalam kehidupan sekarang, banyak orang memaksa takdir, ingin semuanya terjadi cepat tanpa proses. Mereka lupa bahwa setiap hasil memiliki waktu yang telah ditentukan. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi tenang dan selalu menempuh cara yang benar dalam menjalani usaha, karena yakin bahwa hasilnya sudah diatur oleh Allah. 3. Jangan bertindak tanpa izin dari Allah. Syekh menegaskan, janganlah kamu bertindak sendiri tanpa izin dan bimbingan dari Allah, karena semua yang kamu lakukan tanpa izinnya akan berakhir sia-sia. Kata izin di sini bukan berarti wahyu, tapi petunjuk batin yang datang dari Allah, yakni keadaan hati yang tenang, yakin, dan tidak tergesa-gesa ketika hendak berbuat sesuatu. Dalam kehidupan modern, hal ini bisa dipahami sebagai kebutuhan untuk berhenti sejenak, berdoa, dan menenangkan diri sebelum mengambil keputusan besar. Seringkali kegagalan terjadi bukan karena salah langkah, tapi karena tergesa-gesa mengikuti hawa nafsu, bukan tuntunan hati yang tenang karena zikir kepada Allah. 4. Ujian antar manusia, cermin keikhlasan. Syekh mengutip ayat Allah, dan kami jadikan sebagian dari kamu ujian bagi sebagian yang lain. Apakah kamu mau bersabar? Dan Tuhanmu maha melihat segalanya. Artinya, manusia memang diciptakan untuk saling menguji. Orang miskin diuji dengan kesabaran, orang kaya diuji dengan keikhlasan berbagi. Pemimpin diuji dengan keadilan, rakyat diuji dengan ketaatan. Guru diuji dengan amanah ilmunya, murid diuji dengan hormat dan adabnya. Dalam kehidupan modern ini sangat nyata. Kita diuji melalui komentar orang lain, perilaku rekan kerja, bahkan melalui media sosial. Setiap reaksi kita, sabar, marah, atau iri, menunjukkan sejauh mana kematangan spiritual kita. 5. Jangan zalim terhadap diri sendiri. Syekh melanjutkan, janganlah kamu berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Jangan digerakkan oleh hawa nafsu. Jangan berbuat sesuatu yang menodai hatimu. Zalim terhadap diri sendiri artinya membiarkan diri tenggelam dalam dosa, maksiat, atau pikiran negatif. Banyak orang hari ini kelelahan bukan karena dunia, tapi karena mereka terus memusuhi diri sendiri, hidup dalam penyesalan, iri, atau ambisi yang tak berujung. Padahal Allah tidak menciptakan kita untuk menyiksa diri, tapi untuk mengenal dan mencintainya. Setiap kali kamu marah, gelisah, atau iri, sebenarnya kamu sedang menzalimi hatimu sendiri. Syekh mengingatkan dengan firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. 6. Syirik halus, penyakit hati yang paling berbahaya. Di sini Syekh menekankan makna yang sangat dalam. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Syirik yang dimaksud bukan hanya menyembah berhala. Dalam pandangan Sufi, syirik yang paling halus adalah menyekutukan Allah dengan nafsumu sendiri. Misalnya ketika kamu lebih percaya pada kekuatan uang, jabatan, atau kepintaranmu daripada pada pertolongan Allah, itu pun bentuk syirik batin. Dalam dunia modern, syirik tersembunyi sangat banyak bentuknya. Bergantung pada popularitas untuk merasa berharga. Merasa takut kehilangan pengikut, harta, atau citra lebih dari takut kehilangan Allah. Menjadikan pendapat manusia lebih penting dari ridha Allah. Semua itu membuat hati lupa kepada Yang Maha Esa. 7. Menjauhi syirik dan menjaga hati. Syekh berpesan lembut, jauhkan dirimu dari syirik dan janganlah kamu mendekatinya. Segala gerak dan diammu pada siang dan malam hari, baik kamu seorang diri maupun bersama orang lain, hendaklah dibersihkan dari syirik itu. Artinya, jadikan setiap niat dan perbuatanmu murni karena Allah. Ketika kamu bekerja, niatkan untuk ibadah. Ketika menolong orang, jangan berharap balasan. Ketika berdoa, jangan menuntut, tapi serahkan kepada kehendak Allah. Dengan begitu, hidupmu akan menjadi tenang,
karena kamu tidak lagi bergantung pada makhluk. 8. Tanda hati yang bersih dari syirik. Hati yang bersih akan selalu tenang, tapi hati yang dipenuhi keinginan dunia akan selalu gelisah dan tidak puas. Ketenangan sejati bukan dari kepemilikan, tapi dari penyerahan diri. Orang yang bersih hatinya tidak iri kepada siapapun, tidak gelisah melihat orang lain sukses, tidak kecewa bila keinginannya belum terkabul. Karena ia tahu semua sudah diatur dan Allah lebih tahu apa yang terbaik baginya. 9. Prinsip hidup orang yang ridha. Syekh mengajarkan prinsip yang seharusnya menjadi pedoman setiap mukmin. Apapun yang ditetapkan Allah untukmu pasti kamu dapatkan. Dan apapun yang tidak ditetapkan untukmu tidak akan sampai kepadamu. Kalimat ini adalah fondasi tawakal sejati. Siapa yang menghayati ini hidupnya akan damai. Ia tetap berusaha tapi tidak gelisah. Ia bekerja keras tapi tidak takut gagal. Ia kehilangan sesuatu tapi tidak merasa hancur karena tahu bahwa yang pergi memang bukan untuknya. 10. Penutup, ridha adalah surga hati. Risalah ini menutup dengan keindahan hakikat. Jika kamu sudah menyerahkan semua urusanmu kepada Allah, maka kamu akan tenang menghadapi apapun yang terjadi. Kamu tidak akan kecewa jika kehilangan sesuatu, dan tidak akan sombong bila mendapat sesuatu. Inilah buah dari ridha. Surga yang hadir di hati seorang mukmin bahkan sebelum ia masuk surga yang sebenarnya. Dalam dunia yang bising oleh ambisi dan ketakutan, pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terasa seperti embun bagi jiwa. Tenanglah, semua sudah diatur. Tugasmu hanya berserah, berbuat baik, dan menjaga hatimu tetap bersih dari syirik dan keluh kesah. Refleksi. Jika risalah ke-22 mengajarkan bagaimana menghadapi ujian hidup dengan sabar, maka risalah ke-23 mengajarkan bagaimana menghadapi takdir dengan ridha. Keduanya adalah dua sayap bagi jiwa yang ingin terbang menuju Allah. Sabar menghadapi yang tidak disukai, ridha terhadap yang sudah ditentukan. Syekh mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan saat semua berjalan sesuai keinginanmu, tapi saat kamu bisa tersenyum walau takdir berkata sebaliknya. Karena kamu yakin Allah tidak pernah salah menulis cerita hidupmu. Sahabat sekalian, hidup ini hanyalah perjalanan singkat menuju Allah. Ujian, kehilangan, dan takdir yang tak kita pahami, semuanya adalah cara Allah membentuk hati, agar kembali kepadanya dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Seperti pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, setiap ujian bagi seorang mukmin adalah tanda kasih sayang, bukan kemurkaan. Dan beliau juga mengingatkan, ridhalah kepada Allah dalam setiap keadaan, karena disitulah letak keselamatan hati dan kemurnian tauhid. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang sabar dalam menghadapi ujian, ridha terhadap ketentuannya, dan dijauhkan dari segala bentuk syirik, baik yang nyata maupun tersembunyi. Karena di balik setiap ujian, selalu ada rahasia cinta Allah yang sedang mendidik hati kita, agar mengenal dan mendekat kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.